hamba-hamba Tuhan yang mengambil perpuluhan dan masuk ke kantongnya sendiri. Itu adalah rampok. Jadi gimana ya, kita kan ngasih perpuluhan tapi orang tuh banyak yang mungkin enggan ya memberikannya ke gereja-gereja. Khususnya nih zaman sekarang nih banyak hamba-hamba Tuhan yang bilang kasih perpuluhanmu maka kamu akan semakin diberkati. Mungkin orang banyak yang berlipat ganda, makin kasih makin tajir, luar biasa. Tapi akhirnya perpuluhannya itu dipakai buat mereka untuk hidup foya-foya, Pak. Misalnya beli barang bermerek, pergi ke luar negeri, makan makanan mahal dan lain sebagainya. Dari ujung kaki sampai rambut harganya tuh udah bisa miliar. Iya, luar biasa. Nah itu kayak gini itu gimana sih cara kita menyikapinya? Soalnya kan susah juga gitu. Ini sesuatu hal adalah ada sesuatu evil yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan. Dan ini memang sesuatu hal yang saya sendiri melihat itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan. Dan umat yang tulus itu kemudian dibohongin sedemikian rupa. Dan saya setuju dengan kalimat seperti ini. Hamba-hamba Tuhan yang mengambil perpuluhan dan masuk ke kantongnya sendiri. Itu adalah perampok, sungguh-sungguh perampok. Nah, apalagi kemudian dia mau untuk membuat jemaatnya, lalu untuk memberikan lebih banyak untuk dirinya sendiri. Dan kemudian maka dia mengatakan kalau engkau memberikan, maka engkau akan dibukakan tingkat-tingkat di langit. Begitu ya. Kau memberikan, kau akan lebih dikasih 10%. Kasih 10% Tuhan akan mengembalikan. Kasih 10% Tuhan akan mengembalikan. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang kita mesti cermati sungguh-sungguh. Karena ini kita berhadapan dengan sesuatu kejahatan di rumah Tuhan. Jadi Kevin sama Selin, terhadap gereja yang seperti ini, saya meyakini sekali ini adalah bukan gereja yang sejati. Ini adalah bukan hamba Tuhan yang sejati. Ini adalah perampok-perampok yang berjubah daripada hamba Tuhan. Tidak ada janji-janji Alkitab seperti itu. Engkau mungkin mengatakan, Maleaki mengatakan demikian. Tadi saya memang mengikuti Maleaki. Tapi perhatikan baik-baik seperti ini ya. Maleaki itu ditulis untuk umat Tuhan yang greedy, yang tamak, yang tidak mau memberikan perpuluhannya dan menyimpan untuk kekayaannya pribadi. Ketamakan, dosa ketamakan yang diserang oleh Maleaki. Tetapi sekarang hamba-hamba Tuhan yang tidak bertanggung jawab menggunakan kalimat yang sama, tetapi spiritnya itu sebenarnya mengobarkan daripada dosa ketamakan. Jadi kalau saya berkhotbah seperti ini sama Kevin. Kevin berikan perpuluhan. Maka engkau akan diberikan tingkap-tingkap langit itu terbuka bagimu. Engkau kasih 10, Tuhan akan kasih 100. Luar biasa. Engkau kasih 100, Tuhan akan kasih 1000. Maka engkau akan dengar kalimatnya itu seakan-akan Alkitab ya. Tetapi spiritnya, saya sedang mengobarkan dosa ketamakan kepada Kevin. Saya menggunakan kata yang sama, kalimat yang sama dengan Maleaki. Tetapi saya itu memutar sedemikian rupa. Bukan untuk mematikan dosa ketamakan, tetapi untuk mengobarkan dosa ketamakan. Itu evil. Itu sungguh-sungguh setan ada di dalamnya. Saya tidak main-main. Saudara perhatikan baik-baik. Seluruh di dalam Alkitab. Maka kalau Kevin sama Selin perhatikan ya. Salah satu dosa yang jelas orang itu akan dibinasakan oleh Tuhan adalah berkenaan sama keuangan. Ya, perhatikan ya. Bileam itu anak ke-8. Urusannya sama apa? Uang. Yudas. Uang juga. Uang juga. Anania Safira. Engkau melihat ya, orang yang mempermainkan uang itu adalah salah satu tanda anak ke-8. Orang yang cinta uang, akar segala kejahatan dan itu kemudian menjadi hamba Tuhan. Lalu kemudian menggunakan kalimat-kalimat Alkitab bukan untuk menghancurkan dosa, malah mengobarkan dosa di dalam sebuah gereja. Terhadap seperti itulah maka ini menjadi sesuatu kesulitan. Sehingga nanti gereja yang sejati yang memang mengabarkan Injil untuk
mengatakan bahwa perpuluhan itu haknya Tuhan, mereka juga terus kemudian itu, ini hamba Tuhan. Karena skeptis lah ya dengan kalimat akhirnya itu. seperti itu. Karena memang kenyataannya banyak hamba Tuhan yang seperti itu. Nah jadi terhadap hamba-hamba Tuhan yang seperti itu, saya sarankan engkau tidak memberikan perpuluhan kepada dia. Engkau pergi ke gereja yang sejati, gereja yang sungguh-sungguh mengabarkan Injil. Gereja yang sungguh-sungguh itu mengelola uangnya bukan atas dasar satu orang memperkaya diri. Dan kemudian engkau berikan perpuluhan di sana. Engkau berbakti di sana. Dan engkau memperluas pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia melalui gereja yang sejati. Berarti ini kembali ke ke hikmat yang dari Tuhan gitu ya, untuk kita memilih dan memilah mana gereja dan hamba Tuhan yang takut benar-benar jujur dan takut akan Tuhan gitu ya. Iya. Nah, ada satu cerita yang lucu. Ada sungguh-sungguh terjadi. Apa nih? Ada seorang yang dia itu sedang menonton satu TV. Di satu TV itu ada hamba Tuhan di Amerika ini ya, yang bicara tentang teologi sukses. Berikan maka akan diberi, berikan maka diberi. Tadi nih. Kasih terus, dan kasih cek. Tuhan tidak pernah berhutang, berikan maka itu. Terus kemudian dia tulis surat, kalau engkau sungguh-sungguh percaya akan apa yang kau katakan, engkau orang memberikan 100, akan diberikan 1000, orang memberikan 1000, engkau diberikan 10.000. Kenapa bukan engkau yang memberikan kepada kami? Benar juga. Kenapa bukan engkau yang memberikan kepada kami? Kenapa kita yang harus ngasih dia terus? Kenapa kita yang mesti kasih kepadamu? Kalau Tuhan itu yang memang engkau sungguh-sungguh percaya dalam hal ini. Ini adalah sesuatu hal yang saya katakan keji. Ya, pekerjaan saya sudah bicara begitu tajam. Keji. Karena di dalam hatinya dia memperalat Tuhan untuk keuangan dan untuk kepentingan sendiri. Dalam orang-orang seperti ini engkau lihat hidupnya tidak akan diberkati dengan tenang. Tidak akan diberkati. Dia bahkan mungkin gerejanya akan pecah kemana-mana. Karena urusannya adalah uang. Sebenarnya susah ya. Berarti itu benar-benar kita harus hati-hati dalam masalah uang ya. Benar-benar harus peka gitu. Jangan sampai kita mendua hati. Iya. Kalau saya memberikan sesuatu sama kamu, ya, dengan pikiran moga-moga Kevin kasih sama saya lebih banyak daripada ini. Semoga disungkan gitu ya. Iya. Kevin sekarang gak saya disungkan tanya sama kamu, saya baik enggak kalau begitu? Enggak baik dong. Berarti gak rela kan. Itu ada sesuatu. Itu artinya ketika saya memberikan itu bukan untuk memberikan kepada pribadinya untuk Kevin. saya sendiri. Saya memberikan itu adalah investasi. Itu bukan persembahan, itu bukan korban. Itu adalah investasi. Saya memberikan supaya engkau memberikan balik kepada saya. Itu adalah sesuatu hal yang benar-benar tidak layak Allah diperlakukan seperti itu. Ingat ya, ketika kita bisa memberikan perpuluhan, itu adalah bukan Tuhan utang kepada kita. Ketika kita memberikan perpuluhan, kita bisa memberi perpuluhan itu artinya Tuhan sudah kasih dulu sama kita. Tuhan sudah kasih, baru kita bisa memberikan perpuluhan. Nah, jadi harap ini menjadi sesuatu pelajaran bagi kita semua. Motivasi hati kita biarlah murni. Kita memberikan perpuluhan karena kita mau belajar taat. Karena kita mau belajar mengasihi Kristus. Meskipun itu sulit, minta sukacita untuk melakukan itu. Semoga teman-teman juga suka untuk konten kita kali ini dan bisa belajar banyak tentunya ya. Dan terus minta sama Tuhan untuk kita tetap belajar untuk bisa taat dan rela khususnya dalam perpuluhan ini. Nah, sebagai akhir kata sebelum kita pamit nih, kalau misalnya teman-teman suka, please dukung channel kita. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel kita. Dan tentunya jangan lupa untuk cek video-video konten-konten kita lainnya. Dan kita bertiga mau pamit dulu nih. salam boba.